BSI, ketemu lagi dengan kita di BSI Podshow, Podcast and Show. 1, 2, 3, let's go! Oke, kali ini narasumber kita yaitu Kak Nur Arifin Sunarto. Wow, boleh dong Kak langsung kenalan aja ke Sobat BSI. Halo, saya Nur Arifin Sunarto, alumni BSI Bekasi. BSI Bekasi. Boleh dong Kak kasih tahu sedikit tipis-tipis aja backgroundnya apa? Pengalaman kakak. Background saya dari lulusan manajemen informatika BSI 2009 dan masih lanjut lagi sekarang sistem informasi dan sudah bekerja juga. Bekerja di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Bekerjanya di mana? Bekerjanya sekarang sudah mengajar di sekolah di SMK. Sebagai guru. Ya bisa dibilang begitu. Guru komputer kebetulan, jadi sesuai dengan jurusan. Guru IT gitu ya Pak? Betul. Dan juga itu apa namanya punya bisnis fotografi. Punya bisnis fotografi berarti waktu ngampus itu ikut organisasi fotografi atau enggak tuh Pak? Kebetulan waktu tahun lalu itu waktu kuliah belum ada. Belum ada. Apa namanya? Impra. Kalau nggak salah namanya Impra. Iya, UKM. Kalau sekarang udah ada ya? Udah ada. UKM fotografi ya. Berarti itu gimana tuh Kak? Otodidak atau gimana tuh? Kalau dulu masih otodidak, kalau sekarang dipermudah ada UKM tadi. Jangan lupa buat ikut UKM fotografi. Jangan lupa ikut UKM BSI. fotografi BSI. Keren. Keren. Berarti otodidak, terus apa karena hobi juga? Hobi juga, terus kebetulan ada kesempatan banyak event yang kebetulan tahu pernah mencoba untuk fotografi, jadinya panggilannya biasanya berdasarkan kenalan. Dari relasi. Relasi itu penting banget. Relasi itu penting banget. Oke, dari yang aku baca dari backgroundnya Kak Arifin, Kak Arifin juga pernah jadi manajer kafe ya? Dulu pernah, karena punya basicnya kan manajemen juga ya di kampus ya. Iya. Jadi emang anaknya suka ngomong dan ngelihat kafenya kok sepi banget, ada yang perlu, kurang. ada yang dibenahi, betul. Jadi iseng-iseng nanya yang punya siapa ya gitu. Akhirnya ngobrol lah sama yang punya. Akhirnya idenya disampaikan, yang punyanya juga tertarik. Akhirnya jadinya gimana kalau kita rekanan aja ya, dari situ sambil ada fotografinya juga, manajernya juga. Karena kan buat foto produk kan harus ada itu kan. Jadi sambilan menyelam minum air. Sambil menyelam minum air. Menyelam terus pokoknya. Wow, tapi di pengalaman sebagai manajer kafe itu Kak, apa aja sih Kak yang didapetin? Maksudnya tuh adakah batu loncatan dari situ atau semakin mengasah skill fotografinya, mengasah skill ilmu manajemennya juga atau gimana tuh Kak? Yang paling penting sih nambah relasi. Relasi lagi. Not di garis bawah. Nambah rezeki. Itu udah pasti. Dari situ juga kenal sama orang banyak juga yang datang ke pengunjung kafe kan. Iya. Itu juga lagi betul. Suka nanya-nanya, suka kita tanya bagaimana produknya atau seperti apa, rasanya seperti apa. Dan kan nanti jadi tambah menjalin relasi lagi. Sebetulnya sih itu yang dicari. Nah itu cara mengelola waktunya gimana tuh Kak? Kan ada banyak peran tuh. Datangnya waktu itu setelah kerja dari formal ngajar. Jadinya sore langsung ke kafe, ngontrol, lihat karyawan, oke gak operasionalnya, lanjut, setelah itu baru pulang ke rumah, selesai. Tapi aku mau tahu dong, Kakak ngajarnya di mana sih? Sekolah apa? Boleh di-spill nih? Boleh dong. SMK Budi Luhur. SMK Budi Luhur. Itu di mana? Mangun Jaya. Mangun Jaya. Nanti nih anak-anak didiknya Bapak Arifin nonton nih, hai. Jangan lupa daftar kuliah. Jangan lupa daftar nanti lulusnya kuliah di BSI aja. Oke, balik lagi ke pertanyaan, Kak Arifin ini tuh tipe yang fokus satu skill atau explore dulu skill lain sih Kak? Lebih ke fokus satu skill. Fokus satu skill. Karena nanti dari satu skill itu kan orang bisa ngelihat ya, skill kita sebenarnya mantap nggak nih di sini, oke nggak nih di sini. Kalau kita kebanyakan, saya orangnya nggak fokus soalnya. Jadinya malah jadi berantakan. Tapi kalau dari satu skill fokus, kita bisa ketemu sama skill yang lain, otodidak aja. Nah itu biar konsisten gimana tuh Kak? Biar konsisten, ya harus banyak belajar sih. Banyak belajar. Dan banyak ngobrol, banyak cari tahu.
dan jangan so tahu. Oh, jangan so Jangan tahu. so kuncinya, tahu. teman-teman. Oke, kalau fondasi utama untuk membangun Nah, karirnya itu gimana? Awalnya ya, fondasinya supaya oke fondasinya, ya tadi yang saya bilang banyak nanya, terus banyakin temen nongkrong, Bener. banyakin komunitas. Yang tadi saya bilang kalau emang Relasi. suka sama jurusan kuliahnya apa ya berarti ngobrol lah sama alumni minimal. Jadi punya relasi yang cukup jauh lah. Wah. Nah itu kan harus percaya diri ya kak. Cara mengasah kepercayaan diri gimana tuh kak? Buat sobat Besi yang lagi nonton nih. Supaya percaya diri. Bener. Gampang sih sebenarnya. Banyakin ngobrol sebetulnya itu udah bikin kita percaya diri sih. Bener sih. Kalau perlu ya kita juga harus sering-sering main keluar. Jangan sampai ya cukup diem aja sih. Gimana kalau mau berkarir kan? Kalau berkarir kita harus Bener. banyakin relasi ya. Emang sebenarnya kuncinya situ sih kalau di saya ya. Nah ngomongin karir nih. Gimana sih kak cara menentukan karir setelah lulus nih buat sobat Besi juga nih? Menentukan Setelah lulus. karir. Iya benar. Cara menentukan karir yang paling gampang ya kamu harus tahu potensinya kamu bisanya apa sih. Benar. passionnya apa? Passionnya di mana? Jangan ikut-ikutan. Nanti jadinya enggak. FOMO ya. Betul, Kalau FOMO tuh nanti- nanti nggak sesuai sama keinginan Betul. kita. Ntar jadinya nggak fokus. Bener. Terus hal apa nih kak yang paling berpengaruh terhadap berpengaruh. perkembangan karir? Yang paling berpengaruh Tuhan. Oh. Religi guys. Tapi pasti ilmu juga pasti penting, Iya. paling Kita berpengaruh. harus seimbang doa dan usaha. Benar. Betul. Jangan lupa itu. Jangan lupa Ya. doa dan usaha. Doa dan usaha, betul. Oh kakak Oke. juga founder apa kak? Kayaknya pas kita baca ada founder. Ya Sweet tadi Slide. di usaha saya itu kan sekarang udah punya tim ya. Oh. Namanya Sweet Slide. Oh, Jadi Sweet kalau di Slide. Instagram tuh udah ada. Jadi bisa Wow. dicari, di website juga udah ada. Jadi bisa dilihat. Mungkin orang-orang yang kenal saya udah tahu lah minimal. Cuman udah karena kenal emang ya. bergeraknya emang di balik layar aja sih. Oh. Jadi jarang tampil. Di balik layar tapi berpengaruhnya besar loh. Alhamdulillah. Oke kak, gimana sih kak cara awalnya tuh punya jadi founder Sweet Like tadi ya namanya, Sweet Like. Terus awalnya tuh passionnya tuh atau ngelihat peluang dulu gitu kak sebelum membangun? Karena seneng moto, Karena senang foto-foto. terus ketemu rekanan lagi yang tadi saya bilang, terus sering ngobrol sama orang. Iya. Mau nggak ikut project gue gitu-gitu? Oh. Mau nggak dokumentasiin foto gue? Waktu itu with the face kalau nggak salah. Kalau mungkin Gen Z pada tahu. Oh, Gen Z coba Pasti nih ya, nanti ditanya. event-event kayak gitu banyak saya juga megang. Jadinya ya dari situ mulai dari mulut ke mulut jadi mulai banyak relasinya Oh juga. iya benar, berarti komunikasi itu penting Komunikasi banget penting ya, banget, berpengaruh benar. banget ya. Pasti. Bener. Terus kak, aku juga mau tanya dong kak, gimana sih cara memanfaatkan masa kuliah? Kan kakak nih udah dari lulusan 2009, 2009. udah lama banget tuh ya, Lama berarti banget. jenjang karirnya udah pengalaman Banyak. jam terbangnya udah panjang banget. Bener banget. Bener-bener. Cara memanfaatkan pada saat masa kuliah gitu untuk explore karir itu gimana sih kak? Boleh dong kasih tips and trick buat kita nih yang masih meniti. Memanfaatkan masa kuliah Benar. untuk eksplorasi. Yang pasti perbanyak teman kuliah di luar jurusan juga ya. Jangan cuma satu jurusan aja temannya. Bener. Itu udah pasti nggak jauh-jauh. Terus sama kalau kuliah itu kan sebenarnya bukan buat belajar aja ya. Oh iya. Banyak yang nyari teman sebetulnya. Karena kalau kalian nanti lulus kuliah itu yang dicari pasti kan kerjaan. Bener. Nanti kan kita kan harus tahu siapa nih teman kita yang udah kerja nih, minimal kalau belum Iya, kerja. iya, Tapi benar, kalau benar, udah benar. kerja ya berarti kan tinggal kita bantu tuh teman Iya. kita yang belum kerja. Ya itu sebenarnya fungsinya. Itu untuk bangun relasi tuh gimana tuh, kak? Datang sendiri atau emang sengaja? Kita harus buka diri juga sih Oh, buka sebetulnya. diri. Buka diri jangan lupa supaya kita juga bisa berbagi ilmu lah sama orang lain. Oh berbagi ilmu. Jangan lupa itu sih sebenarnya. Oke kak, kakak tuh waktu kuliah itu kelas reguler pagi kak atau malam? Malam. Waktu tahun itu kelas reguler. Reguler pagi ya? Kelas Oh, reguler pagi. Oh Itu sambil jadi kerja nggak? Waktu itu berbarengan sama yang manajer kafe itu. Oh, jadi kuliah sambil kerja. Nah, aku juga mau tahu tuh, gimana sih cara ngatur Ngatur waktunya waktunya kak? tuh, Kak. Kuliah, kerja Benar. jadi as manager Manager. kafe gitu, kuliahnya pagi. Gimana tuh? Boleh Cara kasih ngatur tipsnya? waktunya? Memanajemen Ya. waktunya nih. Kalau buat saya sih simple sebenarnya.
karena emang butuh uang, pasti waktu harus kita maksimalin. Benar. Bener banget, bener. Nggak bisa leha-leha, males-malesan. Aduh mager banget nih. Oh, nggak bisa, nggak dapet duit, nggak dapet duit. Jangan. Bener, Apalagi bener. laki-laki ya, Oh iya benar banget. pasti kan harus menghasilkan. Oh. Jadi ya selesai kuliah, selesai kerja, langsung balik ke cari yang lain gitu. Itu tadi manajer kafe tadi sambil nongkrong, sambil ngobrol, sambil cari rezeki. Wah, Oh, tapi berarti di BSI itu bisa ya kuliah sambil kerja dan itu fleksibel itu. Pasti banget. Benar-benar. Dan itu tuh gimana sih Kak? Apa ada BSI itu ngasih dasar apa yang bisa bisa bikin Kakak Fleksibel. jadi fleksibel kayak gini gitu? Apakah ngasih ilmu-ilmu tertentu gitu? Yang pasti jam kuliahnya lumayan, waktu itu ngambilnya sangat nggak terlalu padat ya. Waktu itu waktu zaman D3 itu. Terus sama BSI emang juga kebetulan lumayan ngebuka peluang juga sih buat saya waktu itu. Karena kan orang taunya kan kampus dulu di daerah sini kan Bekasi BSI. Oh BSI. Tahu pasti. Tahu iya, pasti. benar-benar. Famous ya di Paling sini ya. Pasti tahu. Dari situ ya baru mulai terbuka rezeki-rezeki lah. Oh, jadi datang ada lagi peluang masuk lagi dan memanfaatkan semuanya ya. Betul. Benar. Yang penting harus bisa memanfaatkan peluang. Yes. Benar. Terus juga aku kepo nih di bagian guru sebagai guru komputer, kepala lab dan teknisi IT. Teknisi IT-nya itu maksudnya tuh di sekolah kah atau di rumah buka usaha teknisi sendiri atau gimana tuh? Di satu sekolah tersebut. Jadi mengajar iya, kepala lab iya, teknisi juga iya. Karena kita nggak boleh pelit ilmu guys. Oh iya sih. Benar. Kita harus mengabdi kepada tempat kita bekerja. Apapun itu resikonya, tetap harus ikhlas. Wow. Tapi cara ngatur waktunya gimana tuh Kak? Pernah bentrok nggak gitu? Kebetulan tugasnya? bukan orang yang malas, jadinya alhamdulillahnya bisa disiplin. Oh bisa Oh, disiplin. berarti Dari dulu bisa disiplin. gimana sih Kak bisa konsisten seproduktif itu? Bener. Karena kan ya untuk Gen Z sekarang tuh bener-bener Kak, kalau misalnya kita lagi nugas pun ngelihat HP dikit langsung lanjutnya scroll Ke-distract, TikTok, bener. ke-distract gitu loh Kak. Distract. Gimana sih biar kita tuh bisa produktifnya konsisten gitu? Niat. Oh iya teman-teman. Iya Harus niat. teman-teman. Kalau udah niat pasti bisa. Iya sih. benar. Wah, benar sih, benar. Kalau kakak, aku mau kepo juga nih soal Boleh. guru lagi. Boleh. Kak Arifin tuh tipe guru yang galak gitu gak sih di Nah. sekolah? Kan biasanya ya Kak, kalau sepengalaman aku sekolah, guru komputer atau guru yang ngejagain lab itu pasti galak kan? Iya, Karena betul. jangan sampai nih siswa-siswa nih ngerusak atau enggak otak-atik yang Kan mahal tuh bener, karena kan itu dana sekolah sekolah. gitu. Tipe yang gimana tuh kalau waktu jadi guru? Kebetulan waktu ngajar itu ya nggak terlalu galak karena muridnya kan banyak di bawah umur saya sendiri ya. Oh iya. Pastinya harus lebih banyak sabar sih, bukan lebih galak. Oh, Lebih banyak sabar, aja gitu ya. sabar dan ikutin progres mereka seperti apa. Karena kan semakin banyak generasi yang muda, saya juga harus ngikutin. Oh, iya sih, ikutin zaman ya, Betul, benar-benar. jangan sampai kaku ya. Iya, iya. Karena tuh kalau aku pernah dengar ada pepatah tuh ajarkan sesuai zaman gitu ya, bukan Betul, sesuai betul, anak apa zamannya anak itu, Iya, bukan iya. sesuai zamannya kita gitu Betul, kan, betul, karena kan betul. teknologi makin Beda-beda, berkembang, benar, makin bener. Betul, Makin biar nggak maju. kaku Beda-beda ya. kita harus Iya. terus update gitu. betul. Oke, aku juga mau highlight di bagian pemilik bisnis desain grafis. Nah, Bo- itu, Kak. itu Instagramnya apa tadi Kak? Ada di Sweet Slide Sweet atau di Slide? Slow Shutter. Slow Setter. Ha-ha. Wow, itu tuh Kak kan sebagai pebisnis itu pasti kompetitor dan pesaing banyak banget ya Kak. Benar banget. Kakak pernah nggak sih maksudnya masalah dalam pesaing atau kompetitor itu dan gimana cara Kakak tuh ngatasin biar tuh bisnis Kakak tuh menonjol gitu di antara banyaknya kompetitor dan pesaing. Yang penting adalah komunikasinya baik sama klien. Oh iya, hubungan. Betul. Benar-benar. Karena itu yang paling penting. Karena keunggulan kita daripada yang lain adalah service. Oh iya bener sih, bener Percuma banget. kalau misalnya kita keren, hebat, tapi service kita orangnya sombong, kitanya iya nggak sih, bisa menjalin baik komunikasi sama klien, ya Benar. pasti Klien bakal pergi. Jadi ratingnya turun, Iya, betul. dan Itu dia yang juga paling menilai. Dan apa yang paling bikin bisnis desain grafis Kakak tuh paling worth it untuk dipilih di antara bisnis-bisnis desain grafis yang lain gitu?
berani Stand out. untuk menerima masukan. Oh. Karena pasti kan saran klien kan masukan butuh ya. revisi kan. Bener Iya, bener bener. bener. Nggak semua orang yang punya kesabaran kayak ini gimana. Tapi kalau mungkin kalau di saya bisa lebih, oke, siap, oke, gitu. Oh, aku juga mau tahu nih, tantangannya sebagai kakak tuh di bisnis desain grafis ini tuh sebagai fotografernya juga atau cuma bagian di internalnya aja tuh? Kebetulan emang mencakup semuanya. Oh, mencakup Biasanya semua. dari fotonya, Wow, betul, multi talent ya. Terus apa aja tuh kak tantangan-tantangan yang dihadapin? Kan pasti kalau ngadepin klien, fotografer itu pasti kan Nah. agak repot gitu dan banyak revisi. Itu apa aja tantangannya tuh? Kegenutan, sendiri. Iya, aku Saya angle-nya nggak angle pas nih. kiri, Angle-nya angle nggak pas kanan. gitu. Biasanya yang paling sering ada masalah itu di ketepatan waktu sih. Oh, iya Biasanya benar-benar. kalau klien itu kan belum ready, belum siap. Ngaret ya. Betul, tapi kalau soal angle foto sih semua nggak masalah sih, asal Aman. komunikasi kita bagus. Nah, iya Oh, benar. benar-benar. Dan apa ya namanya, kalau misalnya kita bisa menyampaikan dengan baik, pasti klien juga akan mengerti dengan baik. Ini kok kurang oke kok buat Iya benar. nice. Dipuji-puji terus ya. Itu dia. Caranya. Itu dia. Oke, wah ternyata keren banget nih Keren Kak banget, Arifin. Kak Nur Arifin. Boleh dong Kak, aku mau mungkin ini jadi pertanyaan Pertanyaan terakhir. terakhir nih, teman-teman. Boleh kasih tamparan halus atau wejangan-wejangan nih untuk sobat BSI yang lagi nonton untuk dimanapun ya kan? mahasiswa Gen Z Kak yang mungkin mau keren juga kayak Kak Arif. Coba terus, jangan pernah berhenti. Coba terus Oh, jangan pernah jangan. berhenti. Kegampar banget gak sih? Itu cuma satu kalimat loh, nggak panjang-panjang. Coba terus jangan pernah berhenti. Oke Kak Arif, terima Kak Arif, kasih terima kasih banyak udah mau banyak. sharing-sharing ilmu pentingnya sama kita. Sampai jumpa Jumpa di di next live. pertemuan Pod Show, Podcast Podcast and and Show. 1, 2, 3, let's go!